Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 17 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab sejak hari Pentakosta hingga sekarang, Yesuslah yang menyertai kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Sinta Lohonauman. Kepada Ibu Sinta, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Bacaan renungan kita pada pagi ini, Jumat 17 Oktober 2025, berjudul Yesus menyatakan diri kepada murid-murid. Ayat inti terdapat dalam Lukas 24 ayat 30 dan 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Roti makan malam sederhana telah disiapkan. Roti itu diletakkan di hadapan tamu, dan ia mengulurkan tangannya untuk memberkati makanan. Mengapa para murid terkejut? Teman mereka mengulurkan tangannya persis seperti yang biasa dilakukan guru mereka. Mereka melihat lagi, dan lihatlah, mereka melihat bekas paku di tangannya. Keduanya berseru serempak, "Ini Tuhan Yesus, ia telah bangkit dari antara orang mati." Mereka bangkit untuk bersujud di kakinya dan menyembahnya, tetapi ia telah lenyap dari pandangan mereka. Mereka memandang ruangan yang telah ditempati oleh dia, yang jasadnya baru saja dibaringkan di dalam kubur, dan berkata satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara kepada kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Namun dengan kabar gembira ini untuk disampaikan, mereka tidak dapat duduk dan berbincang. Rasa lelah dan lapar mereka telah hilang. Penuh sukacita, mereka segera berangkat lagi di jalan yang sama yang mereka lalui sebelumnya, bergegas untuk menyampaikan kabar tersebut kepada murid-muridnya di kota. Bulan telah terbenam, tetapi matahari kebenaran yang telah menyinari mereka. Hati mereka melonjak kegirangan, mereka seolah berada di dunia baru. Kristus adalah Juru Selamat yang hidup. Mereka tidak lagi meratapi dia sebagai orang yang telah mati, tetapi bersukacita atas orang penebus yang baru. Di beberapa bagian jalan tidak aman atau terjamin, tetapi mereka mendaki tempat-tempat yang curam.
terpeleset di bebatuan yang licin, mereka tidak tahu, mereka tidak melihat bahwa mereka memiliki perlindungan dari Dia yang baru saja menempuh jalan itu bersama mereka. Dengan tongkat peziarah di tangan, mereka terus maju, ingin bergerak lebih cepat daripada yang berani mereka lakukan. Mereka kehilangan jejak, tetapi menemukannya kembali. Terkadang berlari, terkadang tersandung. Mereka mendesak maju. Sahabat mereka yang tak terlihat berada di dekat di samping mereka. Memasuki Yerusalem, mereka pergi ke ruang atas tempat Kristus menghabiskan waktu di malam terakhir sebelum kematiannya untuk mengajar murid-muridnya. Hari sudah larut, tetapi mereka tahu bahwa para murid tidak akan tidur sampai mereka tahu pasti apa yang terjadi pada jenazah Tuhan mereka. Mereka mendapati pintu ruang atas terkunci rapat. Mereka mengetuk pintu untuk masuk, tetapi tidak ada jawaban. Semuanya hening. Kemudian mereka menyebutkan nama mereka. Pintu dibuka dengan hati-hati, tetapi segera setelah mereka masuk, pintu itu dikunci kembali untuk mencegah mata-mata masuk. Dikutip dari manuskrip 113 tahun 1897. Demikian bacaan renungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan Ibu Sinta. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kepada murid-muridnya yang berjalan pulang ke Emmaus, Yesus menyatakan dirinya saat berdoa untuk memberkati makanan yang disajikan. Para murid langsung mengenalinya sebab Yesus selalu berdoa sebelum makan dan mengulurkan tangannya dalam berdoa. Lalu, bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana caranya Yesus menyatakan dirinya kepada kita? Sudah tentu bukan secara fisik. Perhatikan yang Roh Nubuat nyatakan berikut ini dalam Signs of the Times tanggal 3 Maret 1860 paragraf 4. Ketika berada di penjara Filipi, para hamba Kristus yang dicambuk dan diborgol dengan berat mendapatkan penghiburan ilahi yang begitu besar, sehingga mereka menyanyikan pujian kepada Allah dan dinding-dinding bergema dengan kemenangan mereka. Bagi para utusan yang setia ini, penjara bawah tanah yang dingin dan lembab itu dijadikan sebagai gerbang sorga. Kemuliaan matahari kebenaran memancar ke dalam penjara bagian dalam itu, membuatnya bersinar dengan cahaya ilahi. Kita sudah belajar bahwa matahari kebenaran adalah Kristus, dan terang kemuliaan matahari kebenaran adalah Roh-Nya Kristus. Dan yang dipenjara di Filipi tersebut adalah Paulus dan Silas. Yesus hadir bersama Paulus dan Silas dalam penjara oleh kehadiran Roh-Nya. Yang hadir bersama Paulus dan Silas bukanlah Allah Roh, tetapi Anak Allah. Kemudian, masih dalam paragraf yang sama tentang Yohanes dikatakan, Kristus, sang utusan kerajaan, datang kepada Yohanes ketika ia berada di pulau yang berbatasan dengan laut dan memberikan kepadanya wahyu-wahyu yang paling menakjubkan tentang dirinya sendiri dan tentang apa yang akan terjadi dalam sejarah dunia sebelum kedatangannya yang kedua. Yang datang kepada Yohanes yang kekasih di Pulau Patmos adalah Yesus itu sendiri dan bukan Allah Roh. Selanjutnya, masih dalam paragraf yang sama, dikatakan, Yesus menampakkan diri kepada Stefanus ketika ia dikelilingi oleh musuh-musuh yang kejam. Sang martir diberi kesempatan untuk melihat kemuliaan Allah, sementara Yesus berdiri di sebelah kanannya untuk menolong hambanya yang menderita. Yang berdiri di samping Stefanus, yang menyertai Stefanus adalah Yesus Kristus dan bukan Allah Roh. Yang hadir menyertai jemaat mula-mula dan para rasul adalah Yesus itu sendiri. Perhatikan pengalaman Paulus berikut ini dalam Kisah 18 ayat 9 dan 10 yang dikatakan, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Siapakah Tuhan yang dimaksudkan dalam ayat ini? Tuhan Yesus tentunya. Apa buktinya?
Berikut buktinya. Kisah 2 ayat 36 berkata, "Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Jadi Tuhan yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Dan Matius 28 ayat 20 berkata, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang datang kepada Paulus dan berbicara kepada Paulus dalam penglihatan adalah Yesus Kristus. Dan Yesus ulangi kembali janjinya bahwa Yesuslah yang menyertai Paulus. Bagaimana Yesus menyertai Paulus? Oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Sekarang, bagaimana dengan yang dibakar pada tiang pancang? The Great Controversy halaman 218 paragraf 1 berkata, "Kereta tunggang malang yang ditungganginya, wajah-wajah cemberut para penganiayanya, kematian mengerikan yang akan dijalaninya, semuanya itu tidak ia hiraukan. Dia yang hidup dan telah mati dan hidup selamanya dan memegang kunci maut dan kerajaan maut ada di sampingnya. Wajah berkuin berseri-seri dengan terang dan kedamaian sorga." Ini adalah pengalaman Louis de Berquin di Perancis. Dia diikat di tiang pancang untuk dibakar. Tetapi Berquin tidak khawatir, malah wajahnya berseri-seri. Kenapa? Sebab dia yang hidup dan telah mati dan hidup selamanya dan memegang kunci maut dan kerajaan maut ada di sampingnya Berquin. Siapakah dia yang hidup dan telah mati dan hidup selamanya dan pegang kunci maut tersebut? Yesus Kristus. Yang hadir bersama Louis de Berquin bukan Allah Roh, tetapi Yesus Kristus itu sendiri. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, sejak hari Pentakosta yang menyatakan dirinya kepada para murid, kepada jemaat mula-mula yang menyertai umat-umatnya yang percaya adalah Yesus Kristus. Bagaimana dengan Nyonya White? Manuskrip 44 1890 paragraf 20 berkata, "Saya, yaitu Nyonya White, berlutut di samping kursi saya untuk berdoa, merasa patah semangat mengingat perjalanan saya. Banyak janji temu menanti. Saya belum mengucapkan sepatah kata pun ketika seluruh ruangan tampak dipenuhi cahaya lembut keperakan dan rasa sakit, kekecewaan dan keputusasaan saya sirna. Saya dipenuhi dengan penghiburan, harapan dan damai sejahtera Kristus. Damai sejahteraku akan kuberikan kepadamu." Yohanes 14 ayat 27. Saya tahu itu ada pada saya. Kehadiran Yesus terasa di ruangan itu. Yang hadir bersama Nyonya White bukan Allah Roh, tetapi Yesus Kristus itu sendiri. Nyonya White kenal akan kehadiran Yesus sebab damai sejahtera Yesus ada padanya. Saudaraku dalam Tuhan, sejak hari Pentakosta hingga sekarang, yang menyatakan dirinya kepada kita yang percaya adalah Yesus Kristus. Sebab Yesus telah berjanji untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Begitu banyak umat-umat yang dibutakan karena ajaran Trinitas, sehingga tidak melihat bahwa Yesuslah yang sebenarnya yang berjalan bersama mereka, menyertai mereka, dan bahkan tinggal dalam hati mereka yang percaya. Kiranya kebenaran ini menjadi pertobatan bagi banyak orang, bahwa Yesuslah yang menyatakan dirinya kepada kita dan yang tinggal di dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan dan indah pada pagi hari ini, bahwa sejak hari Pentakosta dan sampai sekarang, Yesuslah yang menyatakan dirinya kepada umat-umatnya yang percaya. Yesus yang menyertai Paulus, Petrus, Yesus yang menyertai para reformator seperti Louis de Berquin, dan bahkan Yesus yang menyertai Nyonya White dalam kehidupan pelayanannya. Dan bahkan kepada kami semua sekarang yang percaya, Yesus tetap menyertai kami dan bahkan tinggal dalam hati kami.
Karenanya tolong kami ya Bapa. Karuniakanlah roh anak-Mu bagi kami semua yang percaya, sehingga Kristus tidak hanya menyertai kami, tapi tinggal dalam hati kami, mengubahkan kami hari demi hari semakin serupa dengannya, dan saat Yesus datang kedua kali, kami layak untuk menerima kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.